Selamat malam, Sobat Misteri. Malam ini kita akan menyelami kisah pesugihan yang mengerikan di pedalaman Jawa Tengah. Dikisahkan seorang pemuda desa tiba-tiba menemukan kekayaan dari ritual gelap yang dianggap legenda. Namun di balik harta itu tersimpan rahasia neraka. Siapkan diri Anda, karena hanya ketakutan dan misteri yang menanti di dalam cerita horor mencekam ini. Malam semakin larut ketika Adi dan sahabatnya, Bayu, menyusuri jalan setapak berdebu di tepian hutan Cemorosewu. Suasana dusun sudah sunyi sepenuhnya. Hanya terdengar gemerisik dedaunan dan desir angin malam. Keduanya baru saja meninggalkan warung kopi tua di ujung kampung setelah mendengar kabar mengerikan. Rudi, saudara satu kampung, tiba-tiba menjadi kaya raya dalam semalam, lalu menghilang. Asal kekayaan mendadak itu menjadi teka-teki menakutkan penduduk desa. Adi merasakan ada aura tidak wajar di balik cerita yang aneh itu. Seolah ada kekuatan gelap ikut bermain. Bayu, kau percaya kabar pesugihan itu? Bisik Adi pelan. Temannya menggeleng, mata tajamnya menatap bayangan pepohonan di kejauhan. Mereka sempat mendengar bisik-bisik soal makhluk kecil berjambul putih yang sering muncul di samping rumah Rudi sejak perempuannya menghilang beberapa minggu lalu. Tuyul, begitu orang desa menyebutnya, sering menjadi penjelasan mudah bagi kekayaan mendadak. Bayu merapatkan jaketnya. Keheningan malam mendadak mencekam ketika pandangan mereka jatuh ke jerami tua yang terbentang di bawah pohon beringin besar. Rambut Adi menegang ketika matanya menangkap sesosok bayangan tak berwajah melintas di rumput kering. Sekilas, siluet kecil itu seperti anak kecil berambut acak, berwajah pucat, namun ia menghilang secepat kilatan petir. Tuyul, desis Bayu. Matanya melebar ketakutan. Adi mencoba menenangkan diri sambil menarik napas dalam. Meski ngeri, rasa ingin tahunya tak terbendung. Dari kejauhan, terdengar dentuman gong samar, disertai sorot sinar kuning redup menembus kabut gelap. Apa itu? Bisik Bayu gemetar. Ia teringat cerita dari orang-orang tua di pojok hutan Cemorosewu, dekat kebun salak di samping makam tua. Sering terdengar suara gong dan lantunan mantra aneh, terutama saat malam Jumat Kliwon. Adi dan Bayu saling berpandangan, adrenalin berdetak di dada. Ada ritual, gumam Adi. Ketegangan malam terasa mencekam saat langkah mereka mengarah ke arah sinar dan suara misteri itu. Di antara makam kuno dan pepohonan tua, berdirilah sebuah pondok reot terbuat dari bambu dan ilalang kering. Dari balik atap yang berlubang, kepulan asap putih naik perlahan menembus gulita. Adi dan Bayu mengintip pelan dari balik pagar bambu yang setengah roboh. Di dalam pondok yang remang, diterangi nyala minyak tanah, tampak sosok Rudi berdiri terikat pada tiang kayu. Dadanya penuh luka tusuk, tangan terikat kencang. Pundaknya gemetar hebat, mata Rudi terpejam seolah menahan sakit. Di sekelilingnya beberapa pria dan wanita bersorban, tengah melantunkan mantra kuno. Di atas meja bundar batu, seekor babi hitam kecil tergeletak mati. Tubuhnya tertutup luka dan darah yang telah mengering. Tanpa disadari, Bayu menginjak ranting kering yang patah. Bunyi krek menggema di malam yang mencekam. Kepala orang-orang di pondok itu menoleh serentak. Seorang pria tinggi, berkulit gelap, dengan mata setengah merah, menangkap bayangan mereka. Wajahnya dingin, rona matanya kosong. Siapa yang mengintip? Tanyanya pelan tapi dingin. Suaranya bergema di udara. Adi dan Bayu menelan ludah. Mereka panik, tubuh mereka kaku, diselimuti hawa ketakutan. Bayu menggigil hebat, wajahnya pucat pasi. Sesaat, Rudi tiba-tiba mengerang lirih, lalu menjerit pelan. Mulutnya mengeluarkan bayangan hitam berbentuk ular kecil yang melingkar. Lalu sosok entitas berbulu hitam besar melompat masuk ke pondok. Makhluk itu berwajah menyeramkan. Berambut panjang kusut, tubuhnya bungkuk dan berkulit hijau gelap. Para pemuja berlutut hening saat ia melahap babi kurban dengan satu isapan dari mulutnya. Suara geraman babi menggema, lalu mendadak terhenti ketika makhluk itu menyelesaikan santapannya. Ia berbalik menatap keluar pondok, menatap Adi dan Bayu. Bayu berteriak ketakutan. Suaranya melengking. "Lepaskan kami!" teriaknya. Namun mulutnya terkunci ketakutan. Makhluk hitam itu tersenyum sinis dengan taring menguning, lalu mengeong lembut seperti kelinting kucing meneror hati Adi. Adi mengumpulkan sisa keberanian. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga, melintasi akar-akar pohon dan batu tajam. Bayu mengikuti dengan terpincang
ranting menggores kulitnya. Jeritan aneh makhluk itu menggema di kegelapan saat mereka berlari. Angin dingin tiba-tiba menyapu, seakan tangan tak kasat mata meraih tubuh mereka. Namun mereka terus berlari. Awan mendung menutupi rembulan, membuat jalan gelap gulita. Di telinga mereka terdengar suara musik gamelan lembut dari jauh Manoyat Hoti. Melodi ratapan sedih terus mengalun di balik kegelapan. Gila, kita harus bersembunyi. Bayu terengah-engah. Adi menengok ke samping dan menemukan celah goa di balik semak belukar. "Kesana," serunya. Keduanya masuk ke dalam goa sempit itu. Napas terengah-engah menggema di antara dinding batu. Di dalam gua, dingin dan lembab merayap di kulit mereka. Jejak kotoran mereka menempel di tanah yang becek. Suasana hening, hanya gemercik air menetes dari stalaktit memecah keheningan. Sudut gua hanya diterangi cahaya rembulan yang teredup. Adi dan Bayu saling berpandangan. Ketakutan membuat mereka lemah. Tiba-tiba, di kejauhan luar gua, terdengar kembali suara gamelan halus. Kini lebih dekat dan melengking, seakan bunyi gamelan itu memanggil mereka dari luar. Nadanya berubah sedih semakin mendayu. Dari celah goa, bayangan seberkas cahaya merah mendesing ke arah mereka. Di kegelapan, mata mereka menangkap sosok kecil melayang berlumuran merah. Bayu tercekat. Di depan mereka muncul tuyul, berkepala botak bercahaya merah, melayang dan menunjuk ke arah mulut gua. Makhluk kecil itu mengeong mengejek. Jari jemarinya menari di udara. Keduanya saling berpegangan, wajah mereka pucat pasi. Di dalam gelap goa, seolah ribuan bisik halus menyelimuti. Adi dan Bayu pasrah, berharap malam segera berlalu. Namun bayang-bayang bergerak mengelilingi pintu gua. Bayu menjerit lirih saat cahaya gamelan memuncak. Terdengar gurauan angin. Melodi bertukar gemuruh, seakan pintu neraka terbuka. Tak lama, sosok berbulu hitam besar muncul, mengintip di mulut gua. Rona matanya redup menerangi gua. Bayu menutup telinga. Ia tahu mereka tak bisa bertahan. Setelah beberapa saat yang terasa abadi, pemandangan bergeser. Kilatan cahaya putih muncul di kabut. Saat sisa malam jatuh ke fajar, keduanya pun melangkah keluar dengan berat hati. Di pagi buta yang berkabut, Desa Cemoro Sewu tampak sunyi. Bayu dan Adi berjalan pulang dengan penampilan kacau. Rambut acak-acakan, lutut berdarah, mata sembab, jejak kaki mereka hilang, diserap kabut samar. Setiap penduduk desa menyapa ceria. Tapi dua orang teman itu hanya menunduk. Mereka tak ingin menengok ke belakang. Keajaiban, pondok reyot di kebun makam sudah lenyap. Tak ada bekas darah ataupun ritual. Hanya ranting patah dan beberapa bunga layu berguguran. Rudi pun tak ditemukan. Ia hilang tanpa jejak. Setelah malam itu, Adi dan Bayu tak pernah berani membicarakan kejadian Cemoro Sewu. Malam kelabu itu menjadi misteri mengerikan yang tak terlupakan. Pesugihan telah mengukir legendarinya sendiri di dusun terpencil ini, sebuah bisikan berbahaya di balik heningnya malam, mengingatkan siapapun bahwa kekayaan instan bisa jadi kutukan mengerikan.